akan berprestasi, raih mimpi nanti, kejar harapan dan semua. Nama saya Dirta Gule, saya guru mata pelajaran produktif DPIB di SMK Negeri 1 Runa, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di Universitas 11 Maret. Pada hari ini saya akan melaksanakan video UKIN, maka saksikanlah video saya berikut ini. Selamat pagi. Pagi, Pak. Baik, yang pertama dulu, tetap mengucap syukur kepada Tuhan dengan kita berdoa, salah satu saja bisa membawakan kita ke dalam doa. Proses pembelajaran kami, kami mohon menyertai surut. Amin. Baik, dengarkan namanya. Saya akan coba absen. Pertama, Answar Gule, Arisman Jawa, Beni Hasan, Cerdas, Rekam, Deta, Hester, Junior, Sulaiman, Cornelius, Martaniat. Maka kita akan memulai materi kita pada hari ini. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah konstruksi bangunan ini. Maka pada hari ini kita masuk pada materi, yaitu tentang prosedur pemasangan bata. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui kegiatan mengamati slide PowerPoint, maka video pembelajaran serta mengumpulkan informasi peserta ini dapat menerapkan yang namanya prosedur pemasangan bata. Maka dengan kita melihat beberapa materi begitu juga video, maka nanti peserta didik bisa menerapkan yang namanya prosedur pemasangan bata. Kedua adalah melalui kegiatan bertanya, mengumpulkan informasi, dan peserta didik dapat menganalisis pemasangan bata, yang artinya bertanya, melakukan bertanya melalui diskusi kelompok. Maka peserta didik nanti dapat saling bertanya, baik kepada peserta didik, teman peserta didik, terlebih-lebih kepada guru. Artinya kita saling tukar pikir dalam membahas yang namanya prosedur pemasangan bata. Ketiganya adalah melalui kegiatan mengumpulkan, mengolah informasi, peserta didik dapat menyajikan. Artinya siswa dalam melakukan diskusi kelompok tentunya bisa menyajikannya dan dapat mengolah informasi. Bukan berarti informasi tentang materi pemasangan bata ini bukan hanya dalam lingkungan sekolah, di luar kita dapat mengolahnya nanti dan menjadikannya sebagai salah satu prosedur pemasangan bata. Yang ketiga, melalui kegiatan mengumpulkan dan mengolah informasi, peserta didik dapat melaksanakan prosedur. Artinya dalam memasang batu bata nanti, pemasangan bata, kita dapat mengikuti prosedur sesuai dengan yang berlaku pada proses pemasangan bata. Artinya melalui prosedur mulai dari awal sampai berakhir. Maka inilah beberapa tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, khusus urusan kelompok masing-masing dapat memberikan berupa pertanyaan kepada kelompok yang presentasi. Berapa saja, mau 5 orang, mau 2 orang, bukan hanya 1 orang, tetapi secara beraturan. Maka
sebelum nanti Bapak menjelaskan tentang materi ini semua dan menggunakan media pembelajaran, maka Bapak dulu harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan diskusi dan mempresentasikan hasil diskusinya, sehingga kita bersama-sama nanti mengambil kesimpulan. Maka saya berikan waktu untuk melakukan diskusi kelompok. Baik, sudah siap diskusinya? Sudah Pak. Baik, kelompok mana yang mau melakukan presentasi? Kelompok mana? Ya, silakan. Baik, terima kasih buat kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang prosedur pemasangan batu. Dan sebelumnya yang kami hormati Bapak Pengasuh dan seluruh teman-teman semua yang telah hadir dan berkumpul di tempat ini dengan penuh sukacita. Terima salam kami dalam bahasa daerah yang kita Yahoo. Langsung saja izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator, penyaji pertama pada Teguh, Pasca sebagai penyaji kedua, Nifan sebagai penyaji ketiga, dan penyaji terakhir Tania. Langsung saja kepada penyaji pertama kami persilakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan saya. Jadi sebelum kami menyampaikan kami, sini tadi ada dua tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan ini kita dapat melalui kegiatan mengamati sidang PowerPoint, kita dapat mengumpulkan informasi tentang penerapan pekerjaan pasangan bata. Demikian saja, bagi tentu saja kami masuk ke materi. Pertama, prosedur pemasangan bata. Nah, pada prosedur pemasangan bata ini ada dua hal yang perlu kita persiapkan. Pertama, persiapan pekerjaan dan kelengkapan peralatan. Pertama dulu, persiapan pekerjaan ini kita harus menyediakan bahan dan alat. Kedua, kita menyiapkan pasir halus. Kita tidak memiliki lumpur dan besi. Ketiga, kita menyiapkan semen dengan secukupnya. Dan keempat, kita harus menyiapkan air yang bersih dan jernih. Sekian saja penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh penjelasan ketiga. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan apa saja hal yang digunakan dalam pembuatan. Itu siku-siku, profil, meteran, sendok spesi, until, water flash, tali, ember, campur, dan lain sebagainya. Baik, kami akan melanjutkan penjelasan dari teman kami yaitu tentang pekerjaan pemasangan pasangan 1/2 bak, yaitu kami akan menjelaskan masalah pencarian dalam pemasangan 1/2 bak, yaitu sebelum kita Tanggapan dari teman-teman semua. Silakan langsung saja kalau ada. Dari kelompok
atas bata agar tambang. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman kami nomor 2. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui agar bata itu tambang? Jadi pertama-tama kita harus melihat batu bata. Batu bata itu harus mempunyai ukuran persegi seragam dan lurus. 2. Bata itu jika diinjak tidak patah, bata itu berupakan kasar, dan bata itu diletakkan pada suhu yang pas, dan bata itu tidak bata itu berwarna merah kecoklatan tua. Baik, bagaimana kelompok 2? Ada lagi? Baik. Jadi pertanyaan dari sini, sebutkan apa saja alat yang digunakan untuk pemasangan bata. Sudah. Baik, terima kasih. Itu kami menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya, apa saja alat-alat yang digunakan untuk pemasangan bata? Pertama, kompas, benang, gunting-gunting, siku rangka, meteran, profil, spesi, pensil, jointer, palm, spesi, ember, dan spot. Terima kasih. Baik, bagaimana? Mas, Kembalikan kepada kelompok 1. Baik, kemudian hasil diskusi kelompokan, jika ada kekurangan kelemahan, kami di depan ini berkumpul berkata dan ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Yau. Berikan aplaus kelompok. Baik. Dari presentasi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 melakukan pertanyaan dan kelompok 1 menjawab, maka apa jawaban dari kelompok 1 benar, tapi kita sempurnakan kembali. Kelompok 2 bertanya bagaimana tentang kualitas pada bata. Tentu itu berkesinambungan. Artinya kita jangan hanya melihat masalah kualitas bata, tetapi semua bahan yang digunakan di prosedur pemasangan bata, yaitu mulai dari bata, semen, dan pasir, dan air. Maka kualitas pertama pada bata adalah tidak mudah pecah. Itu saja kesimpulan. Dan warnanya kecoklatan. Artinya bata yang bagus adalah warnanya coklat. Kemudian tidak mudah patah. Dan kualitas dari pasirnya adalah tidak banyak mengandung lumpur. Jangan pasir yang mengandung lumpur yang berlebihan. Kemudian penggunaan air maka jangan berlebihan. Yang posisi pertama adalah sebelum dipasang yang namanya bata, maka wajib direndam. Nanti akan kita lihat berupa video bagaimana cara prosedur pemasangan bata. Sebelum bagaimana penyiramannya, bagaimana merendamnya, sampai pada pemasangannya. Begitu juga pada kelompok 3 tentang bahan. Apa saja bahan yang digunakan? Maka bahan yang digunakan
tentu kelompok satu akan menjawab mulai dari meter, siku, selang, water pass, gunting-gunting, dan raskam, sendok simen, dan lain sebagainya yang bisa dipergunakan, termasuk paku juga termasuk sebagai alat bantu untuk menahan tali. Jangan diabaikan, nggak mungkin tali itu bisa terpasang tanpa ada paku. Maka dari beberapa pertanyaan peserta didik kita simpulkan bahwa tentang prosedur pemasangan bata ini kita harus benar-benar memperhatikan yang namanya kualitas bahan dan baru juga pelaksanaannya. Begitu nanti kita masuk pada pelaksanaan pemasangan bata, maka tentu yang kita perhatikan di sana adalah lokasi, kebersihan lokasi. Kita lihat dulu kan, apakah ada sampah atau tidak kita bersihkan, maka barulah kita melakukan yang namanya pemasangan bata. Ini beberapa langkah pemasangan bata, mulai dari pasang start pengukuran lapisan bata, kemudian dipasang benang, kemudian tentukan ketebalan spesi. Artinya kita menentukan ketebalan spesi ini baik secara vertikal maupun horizontal dengan ketebalan bata ditambah dengan tebal spesi 5 sampai 7 cm. Kemudian pembersihan lokasi, kemudian melalui pemasangan bata pada lapis pertama yang didahulukan pemasangan adukan atau spesi yang atau sebagian spesi sebagai spesi dasar. Artinya dasarnya ada, kemudian bersihkan sisa adukan. Bila terdapat sisa adukan yang benar-benar tidak sempurna atau menyelebihi ketebalan bata, maka bersihkan segera sebelum mengeras. Artinya setelah dipasang bata, apabila ada adukan semen yang sudah menebal melebihi dari yang sudah ditentukan, maka tentu kita bersihkan. Kalau kita pasang hari ini, maka jangan besok baru kita bersihkan. Itu nggak bisa lagi. Artinya setelah siap pekerjaan kita melakukan pembersihan. Bukan hanya sebelum kita melakukan, tetapi setelah juga pemasangan batu bata ini kita akan melakukan yang namanya pembersihan. Kemudian kita dengan cara kita menggunakan. Tentu inilah hasil dari salah satu contoh pasangan bata yang sudah dipasang. Maka lebih jelasnya kita akan melihat video tentang pemasangan bata. Inilah contoh dari video tentang pemasangan bata. Artinya ini dia, maka benang sudah ada, dipasang, maka tinggal memasang bata. Ini adalah alat jointer. Alat jointer, ini dibuat dari kayu, ya, bisa dibuat dari kayu. Maka ini mengukur spesi. Sehingga spesi semua ini rata semua. Nanti setelah habis dipasang bata, maka terlihat jelas.
bantuan dari bawah. Hingga adukan semen yang jatuh. Lagi diperhatikan dan digunakan alat siar. Siar bisa dari silikon atau siar. Ini nanti tujuan dari video ini salah satu contoh video yang nanti rumah ini tidak menggunakan plaster. Kalau udah seperti begini caranya tidak menggunakan plaster lagi. Dirapikan sebenarnya. Pertama dulu setelah melihat video tersebut di atas, maka Bapak bertanya kepada peserta ini, apakah ada perbedaan pemasangan bata yang di video ini dengan yang Anda lihat sehari-hari di lingkungan masyarakat? Coba. Baik, jadi perbedaan menurut saya dari video ini dan kehidupan nyata yang sering kita lihat khususnya di Kepulauan seperti ini bahwasanya ketika melakukan sebuah pembangunan rumah, maka yang terlebih dahulu dilakukan adalah pengecoran tiang atau kolom. Nah, jadi tadi setelah dilakukan pengecoran tiang atau kolom, maka baru dipasang batanya. Nah, tadi di video ini kolomnya belum dicor, tetapi bata sudah dipasang terlebih dahulu. Yang lain ada? Iya. Ini dari pernyataan teman kalian peserta didik itu sebenarnya kalau saya simpulkan ada pemasangan tulangan. Dulu dipasang tulangan. Di video tetap ada tulangan kolom. Cuma di Pulau Nias ini bukan hanya tulangan yang duluan, tetapi langsung dicor ya. Dicor. Kenapa? Ada apa? Kenapa bisa seperti ini? Apakah itu sebagai tolak ukur pada ketahanan bangunan? Maka tentu dulu yang patokannya harus dulu dipasang tulangan. Karena di Pulau Nias ini serba hebat, karena kita Pulau Nias ini masih dalam keadaan daerah yang tertinggal, kayu jarang dibeli karena memang sembarang, berbeda dengan perkotaan. Karena kita mendapatkan backing kolom, maka kita dulu mengecor yang namanya kolom. Ngecor karena mau berapa lebarnya kolom, berapa papan pasti kita dapat, tidak susah. Kita harus pesan dari luar kota. Kemudian mau berapa panjang tiangnya, berapa tingginya, kita tetap mampu mengarahkan kayu tanpa susah. Makanya di sini dulu dicor tiang atau kolom baru dipasang bata. Kalau di seberang dulu hanya tulangan yang duluan. Di luar kota artinya spesi dasar, baru kita pasang bata, ya kan? Iya. Habis itu tidak pernah pasang spesi ini lagi nanti. Tapi dulu kita atur semua batanya. Artinya spesi tegak ini pikiran kita masyarakat Pulau Nias adalah hanya kelebihan dari spesi, ya kan? Kita pasang satu lagi berupa video pemasangan bata. Pemasangan pasang ditempatkan pada posisi dengan agar Caranya pertama pemasangan ini tali benang. dan sejajar.
tujuan dari papan ini bukan mengecor kolomnya, tetapi dia untuk pemasangan batak pada cara memasang benang. Itulah pentingnya. Bagi saudara yang ingin melihat cara kami memasang fondasi dari gunung rumah ini bisa melihat pada video saya edisi sebelumnya. Untuk bangunan rumah satu lantai kami tidak memakai kayu asalkan fondasi rumah terpasang di tanah yang padat, bukan tanah bekas rawa-rawa dan timbunan yang tinggi. Kami hanya memakai cakar ayam untuk bangunan rumah 2 lantai. Setelah papannya disediakan, kemudian kita pasang paku untuk talian benang. Langkah pertama dalam pemasangan pertama kita pakai semen jeli agar pasangan bata dasar benar-benar lengket dengan slot fondasinya. Inilah dasarnya tadi, besi dasar. Nah ini cocok bisa dibuangnya sini pemasangan. Bisa menghasilkan Maka kembali kita pada materi awal, yaitu masalah prosedur pemasangan bata ini. Maka tidak pernah juga kita lupa tentang caranya. Artinya inilah cara sebenarnya yang kita ikuti. Artinya inilah manusia yang ingin merendam bata, kemudian ini cara pemasangan benangnya, artinya saling bekerja sama. Kemudian inilah caranya pemasangan batanya. Ya, yang benar. Ketika sudah dipasang, maka dipres. Jangan bukan hanya asal apa, karena sebenarnya dia bukan lem. Berbeda dari lem. Kalau semen ini bukan lem, tapi wajib kita tekan. Nanti bisa besar. Dia. Itulah materi kita pada hari ini tentang prosedur pemasangan bata. Maka Bapak berharap, artinya peserta didik ini tidak ketinggalan dalam melakukan penerapan prosedur pemasangan bata, apalagi langsung terjun nanti ke depan memasang yang namanya bata. Maka sebelum kita akhiri pada pertemuan kita pada materi kita hari ini, maka ada beberapa pekerjaan peserta didik, yaitu berupa lembar kerja peserta didik LKPD. Maka lembar kerja.
Sudah. Masalah prosedur pemasangan bata ini. Maka sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, maka saya simpulkan kembali materi kita tentang prosedur pemasangan bata. Yang penting kita ingat di dalam materi ini adalah masalah istilah kualitas bata, pemasangan bata, dan jangan lupa juga kita masalah berat kelatan. Maka semua prosedur kita ikuti dan bahkan kualitas bahan, jangan hanya kualitas bata. Tentu material yang lain kita perhatikan, mulai dari pasir, semen, air, maka kebersihan di lokasi, maka tentu kita tetap perhatikan. Maka demikian pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat kepada peserta ini dan dapat mengimplementasikannya di luar atau di masyarakat, karena ilmu yang kita terima adalah ilmu nyata. Maka demikian, sebelum kita akhiri, maka alangkah baiknya kita tetap menyerahkan diri kepada Tuhan. Maka saya minta kepada salah satu peserta ini lagi untuk membawa Islam dalam doa. Kita Tuhan Yesus, terima kasih buat semua berkat Tuhan mendengar kami, berikan kepada roh dan kepada kami Tuhan, menyatakan kita saat ini. Kami tidak menjadi berkat kami untuk hari-hari ke depan. Sebentar lagi juga kami bersatu dalam tempat ini, Engkau memberikan kami keberhasilan dan selamat. Dalam nama Tuhan berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, demikian saya sapa kita jauh.